Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori kognitif sosial Bandura. Nah, adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dimas Pramudia sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Fakih Ahmad, dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Metia Hairunisa, dan yang terakhir yaitu Aulia Ramadhani. Nah, pada materi pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar teori sosial kognitif Albert Bandura. Nah, pada teori ini, teori sosial kognitif Bandura menekankan bahwa belajar tidak hanya hasil dari pengalaman langsung atau trial and error, tetapi juga melalui observasi terhadap perilaku orang lain serta konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, konsep ini dikenal sebagai reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara faktor personal seperti kognisi, emosi, dan motivasi, perilaku, dan lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku individu, tapi individu juga mampu mempengaruhi lingkungannya. Nah, dengan kata lain, Nah, dengan kata lain itu, lingkungan bisa mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi pada saat yang sama, individu juga bisa memberi pengaruh balik pada lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu observational learning dan modeling dalam pendidikan. Nah, observational learning adalah proses belajar yang terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau model dan konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Modeling merupakan inti dari observational learning, yaitu proses peniruan perilaku yang diamati. Bandura menyebutkan bahwa model ada tiga bentuk, yaitu yang pertama live model, yaitu model nyata, orang yang di mana orang yang benar-benar menunjukkan perilaku secara langsung. Yang kedua itu verbal instruction, atau model dalam bentuk instruksi lisan atau arahan yang memberitahu bagaimana suatu perilaku dilakukan. Dan yang ketiga yaitu menanamkan tanggung jawab, yaitu model yang memberikan pengaruh melalui nilai, aturan, atau tanggung jawab yang diajarkan sehingga individu termotivasi untuk menurinya. Dengan adanya observational learning ini, pendidikan menjadi lebih efektif karena siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dengan meniru perilaku yang nyata yang ditunjukkan oleh guru, orang tua, atau bahkan teman sebaya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Maka dari itu, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fakih Ahmad. Saya silakan kepada Fakih Ahmad. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan observational learning pada siswa. Menurut Bandura, observational learning berlangsung melalui 4 tahap utama, yaitu yang pertama, attention atau perhatian. Siswa harus memusatkan perhatian pada perilaku model atau perilaku orang lain. Faktor yang mempengaruhi perhatian antara lain relevansi perilaku dengan kebutuhan, daya tarik orang lain, serta kejelasan tindakan yang diperlihatkan. Dan kemudian kedua, retention atau retensi. Informasi perilaku yang diamati disimpan dalam memori melalui pengkodean simbolik atau verbal maupun visual. Proses ini memungkinkan siswa mengingat perilaku untuk digunakan kembali di masa depan. Kemudian reproduction atau reproduksi. Siswa mencoba menirukan perilaku yang telah diamati, baik dalam bentuk keterampilan motorik maupun kognitif. Keberhasilan tahap ini dipengaruhi oleh kemampuan fisik, pemahaman konseptual, serta kemampuan berlatih. Dan yang terakhir adalah motivation atau motivasi. Siswa termotivasi meniru jika ada dorongan berupa manfaat, kepuasan pribadi, atau penguatan eksternal seperti pujian dan penghargaan. Tanpa motivasi, siswa mungkin memahami dan mampu meniru, tetapi tidak dapat melakukannya. Adapun contoh konkret di dalam kelas yaitu seorang siswa melihat guru yang disiplin dalam mengatur kelas. Attention. Siswa memperhatikan cara guru menata meja dan kursi. Dalam bentuk retentionnya itu, siswa menyimpan informasi tersebut dalam ingatan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu reproduction. Siswa mencoba menata bangkunya sendiri dengan rapi mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah motivation. Siswa semakin termotivasi meniru karena mendapatkan pujian dari guru atas kerapian kelasnya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan dalam penerapan observational learning dan modeling di sekolah. Next slide mungkin. Nah, meskipun observational learning dan modeling terbukti efektif dalam membentuk perilaku seseorang, sikap serta nilai pada peserta didik, penerapannya di sekolah menghadapi berbagai tantangan, di antara lainnya yaitu
model negatif atau tidak semua model dia yang diamati siswa itu bersifat positif. Teman sebaya menunjukkan perilaku menyimpang atau tokoh di media sosial yang mempromosikan gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi model yang ditiru oleh siswa. Bandura menegaskan bahwa siswa tidak hanya meniru perilaku yang baik, tetapi juga bisa meniru perilaku buruk apabila perilaku tersebut mendapatkan penguatan. Kemudian yaitu keterbatasan perhatian siswa. Observational learning dimulai dari tahap attention. Jika siswa kurang fokus atau perhatiannya teralihkan pada sesuatu, maka mereka tidak dapat mengamati model dengan baik. Faktor seperti kebosanan, distraksi dari gadget, atau metode mengajar yang monoton membuat siswa gagal menyerap perilaku yang ingin diteladankan guru. Kemudian, inkonsistensi guru sebagai model yang ingin ditiru oleh siswa. Guru berperan sebagai model utama di sekolah, namun jika guru tidak konsisten antara ucapan maupun tindakan, siswa akan bingung memilih perilaku yang mana yang harus ditiru. Misalnya, guru mengajarkan pentingnya kedisiplinan, tetapi sering terlambat masuk kelas. Ketidakinkonsistenan ini menurunkan kredibilitas guru sebagai role model. Kemudian, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Suasana kelas atau sekolah yang tidak kondusif, seperti kurangnya interaksi positif antar siswa, budaya sekolah yang tidak menekankan nilai moral atau kurangnya penghargaan terhadap perilaku baik, dapat mengurangi keefektivitas modeling. Lingkungan yang kacau justru dapat mendorong munculnya perilaku negatif. Kemudian yang terakhir adalah di era digital, siswa lebih banyak terpapar model dari media sosial, film, ataupun internet. Sayangnya, tidak semua konten memberikan contoh yang sesuai dengan nilai pendidikan. Tokoh populer yang dipuji siswa bisa saja menampilkan perilaku konsumtif, agresif, atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Jika tidak diarahkan dengan baik, siswa akan lebih banyak belajar dari model di media dibandingkan guru atau orang tua. Selanjutnya, saya serahkan kepada materi selanjutnya itu Meutia Herunisa. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu analisis dan penerapan dalam pendidikan. Teori sosial kognitif Bandura sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan jika diterapkan dalam dunia pendidikan. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman bahwa proses belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dari pengamatan terhadap model. Yang kedua, menekankan peran penting guru dan lingkungan sebagai teladan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada berbagai jenjang pendidikan karena relevan dengan perkembangan kognitif dan sosial siswa. Yang terakhir yaitu mendorong terbentuknya self-efficacy yang berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu adapun kelemahan dari teori kognitif Bandura ini yaitu efektivitas belajar sangat bergantung pada kualitas model yang diamati siswa. Kedua, tidak semua perilaku positif dapat ditiru hanya dengan pengamatan. Seringkali diperlukan juga latihan nyata. Yang ketiga, teori ini tidak menjelaskan secara detail proses internal kognitif seperti memori jangka panjang, berbeda dengan teori pemrosesan informasi. Yang keempat, sangat rentan terhadap pengaruh model negatif dari media digital. Nah, perbandingan dari teori kognitif Bandura dengan teori kognitif lainnya, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan teori behavioristik, teori Bandura ini lebih menekankan pada faktor kognitif, seperti perhatian, ingatan, dan motivasi, bukan hanya stimulus atau respon. Dibandingkan dengan teori kognitivisme Piaget, teori Bandura ini lebih fleksibel karena tidak terpaku pada tahapan perkembangan, melainkan pada proses observasi yang bisa terjadi di semua usia. Dibandingkan dengan konstruktivisme sosial Vygotsky, keduanya sama-sama menekankan peran interaksi sosial. Tetapi Bandura lebih fokus pada modeling dan reinforcement, sedangkan Vygotsky menekankan scaffolding dan CPD. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Aulia Ramadhani.
Baik, jadi selanjutnya yaitu penerapan teori Bandura dalam pembelajaran. Dalam praktik pendidikan, teori sosial kognitif Bandura memiliki peran penting karena menekankan pada proses belajar melalui observasi, interaksi sosial, dan juga modeling. Penerapannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu guru sebagai model utama. Di sini guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga memberikan teladan sikap dan perilaku. Guru yang disiplin, empati, dan berintegritas akan mendorong siswa untuk meniru hal yang serupa. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif atau peer modeling, di mana siswa belajar dari teman sebayanya melalui diskusi ataupun kerja kelompok. Teman yang aktif, berani bertanya, ataupun yang rajin akan menjadi contoh yang mudah diikuti oleh siswa lain. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran sebagai simbolik model, di mana dalam simbolik model ini sebagai contoh seperti film, buku, ataupun media digital yang menghadirkan tokoh-tokoh teladan. Di sini guru berperan penting dalam mengarahkan siswa agar mampu memilah model positif dari media yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat yaitu penguatan tidak langsung atau vicarious reinforcement, yaitu siswa belajar dari konsekuensi yang dialami oleh orang lain. Misalnya, ketika melihat teman mendapat penghargaan karena rajin membaca, maka akan memotivasi siswa lain untuk melakukan hal yang sama. Sementara hukuman pada perilaku negatif membuat mereka menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya implikasi teori Bandura dalam pendidikan, di mana dalam teori Bandura menekankan bahwa anak yang belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, akan tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan juga alami. Dalam pendidikan, hal ini memberi banyak manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman kognitif, di mana pemahaman kognitif siswa dapat meningkat karena melalui observasi, yang dimana mereka tidak hanya melihat tindakan, akan tetapi juga memproses dan menyimpan informasi, sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih nyata. Kemudian yang kedua yaitu membentuk sikap sosial positif, di mana sikap sosial positif ini terbentuk melalui keteladanan guru maupun teman sebaya yang menumbuhkan empati, kerjasama, dan juga kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan efikasi diri, yaitu efikasi diri yang berkembang saat siswa melihat orang lain dengan kemampuan yang setara menjadi berhasil, sehingga muncul keyakinan bahwa mereka juga mampu dan menjadi lebih gigih dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat yaitu mendukung pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini menjadi lebih efektif karena nilai, motivasi, dan juga moral tidak hanya tersampaikan lewat teori, tetapi juga diteladankan melalui perilaku nyata yang konsisten. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan yaitu teori sosial kognitif Bandura menegaskan bahwa siswa adalah agen yang aktif, belajar melalui interaksi timbal balik dengan lingkungan di sekitarnya. Keberhasilan penerapan di sekolah bergantung pada kualitas model yang ditampilkan, penguatan efikasi diri, serta desain lingkungan belajar yang mendukung. Dengan keteladanan konsisten, penguatan positif, dan juga literasi media, teori ini menjadi landasan yang kuat untuk membentuk perilaku, karakter, dan kompetensi siswa secara holistik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.